Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan nge-review buku keduanya dari series Nisha First, yaitu Sacred Rituals. Kalau misalkan teman-teman penasaran sama buku yang pertamanya, bisa tonton di review sebelumnya, yaitu yang judulnya Nisha. Kalau di buku sebelumnya itu lebih ke menekankan pengenalan karakternya Nisha, dimana emang Nisha ini adalah seorang putri raja dengan sekelumit konfliknya, dan dia berusaha untuk keluar dari kerajaannya, berpetualang untuk mengembangkan bakatnya. Nah, di buku yang kedua ini petualangan Nisha ini berlanjut bersama Faris dan Saad. Ya, Faris dan Saad ini juga ada di buku yang pertama, dimana Faris dan Saad ini juga mendampingi Nisha untuk lebih mengembangkan potensi dirinya. Nah, kalau di buku sebelumnya itu masih dalam sekitaran komplek kerajaan, tapi kalau misalkan di buku kedua ini udah ada di perbatasan, dimana perbatasan ini adalah merupakan perbatasan antara kerajaannya dengan Aklumits. Kayaknya Aklumits ini kerajaan juga deh, dan dipimpin oleh Jenderal Shar, yaitu bibinya, yang mempertahankan perbatasan itu. Karena kalau misalkan sampai bobol, ya udah gitu, kerajaan Nisha ini bakalan dikuasai sama si Aklumits ini. Jadi bersama Nisha, Faris dan Saad, Bibi Shar atau Jenderal Shar itu berusaha untuk mempertahankan perbatasan. Dan selain itu juga ada side story atau cerita-cerita yang emang masih berhubungan dengan Nisha ini, dimana dikeluarkannya cerita masa lalu soal Faris dan juga Saad. Faris ini ternyata ada hubungannya loh sama yang judulnya ini ya, judul bukunya ini Sacred Rituals, dimana setiap penyihir Outer Movement meninggal akan diadakan yang namanya Sacred Rituals. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih Sacred Rituals ini tuh seperti apa, ya bisa dibaca aja bukunya. Nanti aku akan kasih link pembelian e-booknya, karena ini berupa e-book ya, makanya aku nggak pegang bukunya sekarang. Nah, sementara nih satu karakter utama yang ada di buku Sacred Rituals ini, yaitu Saad. Ternyata dia ini adalah seorang penyintas bayi suku kulit hitam yang selamat karena suatu pengkhianatan pada zaman dulu lah. Dan pengkhianatan ini diketuai oleh Hans, dan ini Hans ini nanti akan ada hubungannya di buku ketiga bersama King Shed, Ged yang merupakan calon tunangannya Nisha tuh, dan Faris juga Saad. Nah, jadi sebenarnya aku masih punya satu hutang lagi nih sebenarnya ke penulisnya, yaitu Ayn Everin, yaitu belum baca yang terakhir karena aku belum bikin reviewnya. Sebenarnya aku udah pernah bikin reviewnya, cuman pas mau ngedit tuh kayak ngerasa, wah ini videonya kurang cerah, wah ini videonya kayaknya kurang apalah gitu, makanya aku bikin lagi hari ini, kayak gitu. Nih sorry banget ya Ci Airin. Nah, jadi itu dia sinopsis singkat dari Sacred Rituals. Kita akan ke reviewnya. Sebenarnya aku jarang ya baca novel fantasi, cuman pas ditawarin sama Ci Airin untuk membaca novel ini, aku langsung kayak tertarik gitu. Soalnya banyak yang review bahwa novel ini tuh bagus gitu, ceritanya ya layak lah buat dibaca. Dan ya memang kayak bikin penasaran gitu loh. Jadi kalau di buku pertama kan ini tuh kayak mengungkap sisi Nisha. Jadi Nisha ini kayak gimana sih, latar belakang Nisha ini kayak gimana sih, ada masalah apa sih sama ibunya, ada masalah apa sih sama kerajaannya. Terus beralih ke yang Sacred Rituals. Sacred Rituals itu apa sih? Kok ada hubungannya sama Faris? Terus Saad itu kenapa sih? Saad ini siapa sih? Dan sebenarnya mereka berdua ini tuh siapa gitu? Kok mereka berdua ini tuh kemampuan sihirnya malah lebih-lebih daripada Nisha, dan kenapa Nisha kayak gini gitu deh. Dan itulah yang bikin penasaran dari si novel Nisha First ini. Pengembangan karakter di sini juga udah mulai naik lagi, naik terus, udah mulai meningkat level. Dimana Nisha yang tadinya putri manja sekarang udah mulai berani. Dimana Ged yang namanya Ged ini tuh bangsawan manja sekarang udah mulai memunculkan sisi gentleman-nya. Faris dan Saad juga udah mulai diakui, terlebih emang Faris ya. Faris kemampuannya udah lebih diakui, Nisha juga kemampuannya lebih diakui. Saad juga udah mulai terbuka nih asal usul Saad itu siapa. Karena kan di awal tuh Saad tuh kayak misterius aja gitu, tiba-tiba ada terus ngejagain ibunya Nisha. Ya, Queen Nisha, Queen
Queen siapa ya namanya, lupa. Queen Anvi ya, Queen Anvi ngejagain Queen Anvi gitu. Padahal si Saad ini teh ya masih kecil gitu kan, masih kayak seumurannya Nisha lah, kurang lebih beda 1 tahun atau 2 tahun. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Ya aneh aja gitu. Sebagus apa sih sejago apa sih si Saad ini gitu, kok bisa kayak gitu. Terus di musuh-musuhnya juga udah mulai keungkap nih satu-satu. Ini tuh bener-bener seru deh. Aku jamin kalau misalkan teman-teman nih yang suka fantasi, ini kayaknya wajib banget buat dibaca deh. Karena aku pun yang gak suka fantasi jadi suka ini gara-gara si novel ini. Tapi ya khusus novel ini aja sih. Kalau misalkan ditanya Harry Potter suka nggak? Ya suka. Cuman kalau misalkan harus baca novelnya kayaknya mendingan aku nonton aja deh. Nah kebetulan nih, karena ngebahas novel Harry Potter yang setebel kayak bantal itu, sebenarnya novel trilogi Nishaverse ini tuh tebel atau enggak sih? Enggak, dijamin enggak. Ini tuh kayak kalau misalkan teman-teman ini punya 1 hari libur, itu paling cuman berapa jam tuh udah habis gitu. Kalau misalkan fokus ya, kecuali kalau dikit-dikit buka Instagram, dikit-dikit buka TikTok, wah itu mah seharian juga nggak bakalan beres. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin, dan nanti kita akan lanjut ke Nishaverse yang ketiga, yaitu Elements. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini beres dan akan tayang reviewnya di bulan depan gitu kan. Oke, thank you banget, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku tuh tambah semangat buat bikin videonya. Oke, thank you, bye-bye.